patokan untuk mengukur kebangkitan dan kemunduran Samudra Pasai sebagai pusat kebudayaan Melayu di Nusantara adalah dengan mempelajari batu nisan yang merefleksikan tingkat kemakmuran pada puncaknya. Batu nisan Sultan Al-Malik As-Saleh dan Naina Husamuddin dibuat di Kambai dan dikirim ke Samudra Pasai. Jika kedua nisan ini dibandingkan, kita dapat menggambarkan bagaimana kemakmuran Pasai pada abad ke-14 dan 15. Hanya kekayaan yang melimpah dari istana yang mengizinkan mereka mengimpor nisan yang demikian indah dari luar negeri. Kekayaan Samudra Pasai yang didapat dari aktivitas perdagangan. Nisan paling indah dari Pasai adalah makam Sultan Bahiyah Narisha, putri Sultan Zainal Abidin yang meninggal tanggal 27 September 1428. Salah satu monumen nisan terbesar ada pada makam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abu Ja'far Al-Abashi Al-Mutasir Billah Amir Mukminin Khalifah Rabbal Alamin yang meninggal pada tahun 1242. أمره أن يحمل كتابا لعيسى بن موسى يحثه على خلع أبي جعفر. اخلع! أين سيفي؟ لماذا؟ سأسير إليه. لكن مخدعتم! حسبك يا أبا أيوب. لست أنا من يقسم بلاد المسلمين ويشتغل الصفوف. Abdullah adalah cicit Khalifah Abbasiyah Al-Muntasir yang menahan serangan Mongol dan meninggal di Baghdad tahun 1241. Keberadaan makam Abdullah menunjukkan betapa pentingnya Samudra Pasai di dunia Islam. Seorang cicit Khalifah lolos dari serangan di Baghdad dan berhasil melarikan diri ke Sumatera. Makam Pangeran Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Qadir, salah seorang keturunan Khalifah Abbasiyah Al-Muntasir, meninggal tahun 1403. Kota Sumatera memperoleh kehormatan besar sekaligus membuktikan kepentingannya sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam di dunia oleh sebab kedatangan seorang tokoh besar yang merupakan keturunan kelima dari Khalifah Al-Mansur Abu Ja'far Al-Muntasir Billah, Amirul Mukminin dan Khalifah dari dinasti Abbasiyah. Abdullah bin Muhammad Al-Abashi adalah salah satu tokoh dari garis keturunan paman dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, yang diketahui secara pasti telah berhijrah ke kawasan Samudra Pasai dan menetap sampai wafatnya di kota Sumatera. Nama dan garis keturunannya secara lengkap dipahat pada makam yang terbuat dari marmer. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abu Ja'far Al-Abashi Al-Muntasir Billah. Di kota Sumatera, ia adalah seorang tokoh yang sangat dihormati dan namanya yang terpahat pada makam diawali dengan julukan Sadrul Akabir yang berarti pemuka para pembesar. Julukan ini menandakan kedudukannya yang penting sejak dalam masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin bin Ahmad. Ayahanda dari Al-Malikah Narisha, julukan yang sama juga telah diberikan kepada putranya Yusuf bin Abdullah, dan keduanya telah dikuburkan di lokasi yang sama di Kampung Kutatrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara hari ini. Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad, sebagaimana diberitakan oleh inskripsi pada makamnya, telah wafat pada malam Jumat 23 Rajab 816 Hijriah atau 23 Oktober 1413 Masehi.
inskripsi di kuburnya bertulis, ini kubur As-Sadrul Al-Kabir, pemuka para pembesar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abu Ja'far Al-Abashi Al-Muntashiru Billah Amirul Mukminin Khalifah Abbasiyah. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya.